Siapa di antara kalian yang pernah atau bahkan sering dengar kalimat kayak gini? Ih, dia baik banget orangnya. Atau dia mah selalu ada buat orang lain, gak pernah ngeluh meski lagi susah. Dan biasanya, orang yang dibilang kayak gitu malah justru lagi struggling secara finansial. Aneh gak sih? Kok bisa ya? Orang yang hatinya baik, selalu nolongin orang lain, malah sering hidupnya susah. Apalagi soal uang. Sementara ada aja orang yang kelihatannya nggak terlalu peduli sama sekitar, malah justru hidupnya lebih mapan, lebih bebas secara finansial. Jujur, saya sendiri dulu juga sering bertanya-tanya soal itu. Dan mungkin kalian yang sekarang lagi nonton juga pernah berpikir serupa. Kok bisa? Orang baik malah sering susah duit. Bukannya katanya kebaikan itu bakal dibalas dengan kebaikan? Bukannya makin banyak memberi, makin banyak rezeki yang datang. Di video kali ini, saya mau ajak kalian ngobrol tentang itu. Kita akan coba gali lebih dalam, kenapa orang baik seringkali justru sulit secara finansial. Dan pastinya, kita juga akan cari tahu gimana caranya supaya tetap jadi orang baik, tapi hidup juga tetap sejahtera. Jadi, begini teman-teman. Salah satu alasan utama kenapa orang baik sering susah keuangan adalah karena mereka terlalu nggak enakan. Pasti kalian pernah kan ada di situasi kayak gini. Kalian diminta tolong bantuin sesuatu. Misalnya desain logo, ngajar privat, atau bantuin kerjaan kantor. Lalu pas ditanya berapa biayanya, kalian bingung jawabnya. Takut nyebutin angka, takut kelihatan mata duitan, takut dibilang, ih, masa sama teman aja dihitung. Akhirnya apa? Kalian kasih harga murah banget, atau malah nggak enak nolak, jadi dikerjain aja secara cuma-cuma. Padahal, waktu dan tenaga kalian itu kan berharga. Tapi karena rasa nggak enak itu, kalian rela ngorbanin waktu yang seharusnya bisa kalian pakai buat istirahat, buat keluarga, atau buat hal lain yang juga penting. Dan ini bukan cuma sekali dua kali. Kadang kebiasaan kayak gini terus keulang. Kita takut kelihatan pelit, takut orang lain nggak suka sama kita. Padahal, batas antara baik hati sama nggak tegas itu tipis banget loh. Kalau kita terus-terusan takut pasang harga, atau takut menolak, lama-lama kita yang capek sendiri. Dan sayangnya, orang lain malah bisa nggak menghargai apa yang udah kita kasih. Lalu, ada lagi nih yang sering bikin orang baik jadi susah secara finansial, yaitu karena mereka diajarin dari kecil kalau ikhlas itu nggak usah dihitung. Pernah dengar kalimat itu? Atau malah sering kalian ucapin sendiri. Saya nggak bilang prinsip itu salah ya. Ikhlas itu penting, memang. Tapi kadang kita jadi salah paham sama konsep ikhlas itu sendiri. Kita pikir, kalau ngasih sesuatu ke orang lain, ya udah, nggak perlu dihitung. Nggak usah dipikirin lagi. Padahal, semesta itu bekerja dengan energi. Bukan cuma niat. Apa maksudnya? Maksudnya gini, kalau kita terlalu sering memberi tanpa menghargai diri sendiri, tanpa menghitung bahwa tenaga kita ada batasnya, akhirnya vibrasi kita jadi berat sebelah. Kita banyak ngasih, tapi lupa membuka diri buat nerima. Dan tanpa kita sadari, itu bikin keseimbangan energi kita nggak stabil. Alam semesta itu sebenarnya netral. Dia cuma respon apa yang kita pancarkan. Kalau kita cuma fokus buat memberi terus, tanpa siap menerima, lama-lama kita bakal ngerasa kosong sendiri. Padahal, keseimbangan itu kuncinya. Kita nggak cuma harus belajar ikhlas memberi, tapi juga belajar ikhlas menerima. Nah, yang satu ini juga sering banget kejadian. Orang baik itu biasanya terlalu fokus buat memberi, sampai lupa membuka diri untuk menerima. Kalau ada orang yang nawarin bantuan, mereka suka jawab, "Nggak usah repot-repot, aku masih bisa kok." Atau, aku nggak enak, makasih ya, tapi nggak usah. Pernah, atau malah sering. Padahal,
Menerima itu juga bagian dari proses saling menguatkan. Kadang kita cuma pengen jadi pihak yang selalu membantu karena merasa lebih nyaman di posisi itu. Tapi kita lupa bahwa saat kita nolak untuk menerima, kita juga menutup peluang energi baik buat masuk ke hidup kita. Misalnya, ada temen nawarin traktir makan, kita nolak. Ada orang nawarin bantuan buat proyek kerjaan, kita bilang nggak usah. Di situ, kita secara nggak sadar lagi bilang ke semesta, aku nggak butuh bantuan. Akhirnya, kita jalan sendiri, berat sendiri, dan nggak ada ruang buat rezeki masuk dari arah lain. Coba deh sesekali bilang, makasih ya, aku terima dengan senang hati. Rasain bedanya. Kadang, keberkahan itu datang dari kemampuan kita buat menerima dengan lapang dada. Selanjutnya, alasan lain kenapa orang baik suka susah duit adalah karena mereka tumbuh dengan pola pikir uang itu sumber masalah. Kalian pernah dengar kalimat kayak, jangan terlalu ngejar uang, nanti lupa ibadah. Atau, orang kaya itu suka lupa diri. Nah, kalimat-kalimat kayak gitu yang secara nggak langsung membentuk pola pikir kita. Seolah-olah, kalau kita punya banyak uang, itu bakal bikin kita jauh dari kebaikan. Akhirnya, secara nggak sadar, kita justru ngejauhin uang. Kita milih hidup sederhana, bukan karena memang nyaman, tapi karena takut dianggap materialistis. Kita batasi potensi kita sendiri demi dianggap orang baik sama orang lain. Padahal kenyataannya, uang itu cuma alat. Dia nggak punya moral. Uang nggak pernah salah. Yang salah itu cara kita memperlakukannya. Kalau kita orang baik, punya banyak uang justru akan memperbesar peluang buat berbagi lebih banyak lagi. Bayangin kalau kamu punya cukup uang buat bantu pendidikan anak-anak yang butuh, atau bantu keluarga yang lagi kesulitan. Bukankah itu malah bikin kita jadi lebih bermanfaat? Jadi, penting banget buat kita ubah mindset bahwa uang itu sumber masalah. Uang itu netral, tergantung siapa yang megang dan buat apa digunain. Sekarang, pertanyaannya, gimana caranya supaya kita tetap bisa jadi orang baik, tapi tetap hidup nyaman, cukup, bahkan lebih dari cukup secara finansial? Pertama, kita harus mulai belajar pasang batas. Bukan berarti kita jadi orang yang perhitungan, tapi kita tahu kapan waktunya memberi, kapan waktunya bilang tidak. Kalian berhak menentukan harga dari waktu dan tenaga kalian. Kalian berhak bilang tidak kalau memang kondisi kalian nggak memungkinkan buat nolong. Dan itu bukan berarti kalian egois. Kedua, kita belajar menghargai energi kita sendiri. Kita kasih waktu buat diri sendiri, beristirahat, recharge, dan juga membuka diri buat menerima. Kalau ada yang nawarin bantuan, terima. Kalau ada rezeki yang datang dari arah yang nggak terduga, syukuri. Semesta itu bekerja berdasarkan keseimbangan. Kalau kita cuma ngasih terus tanpa nerima, itu bikin kita jadi nggak seimbang. Ketiga, ubah pola pikir kita tentang uang. Uang bukan sumber masalah. Uang adalah alat buat kita jadi lebih bermanfaat. Semakin banyak uang yang kita pegang, semakin banyak juga kesempatan buat kita berbagi dan menebar kebaikan. Jadi, jangan takut buat punya banyak uang. Jangan merasa bersalah kalau penghasilan kalian meningkat. Yang penting, selalu ingat buat jaga niat dan tujuan kalian. Saya tahu, buat sebagian orang, hal-hal ini kelihatannya simpel tapi susah dijalani. Apalagi kalau sudah terbiasa jadi orang yang selalu ada buat orang lain. Tapi, percayalah, perubahan itu pelan-pelan, nggak harus drastis. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari belajar bilang tidak, mulai dari nerima bantuan kecil, mulai dari ngelihat uang sebagai sesuatu yang positif. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian, dari semua hal yang saya bahas tadi, bagian mana yang paling relate sama kalian? Kalian lebih sering nggak enakan pasang harga? Atau lebih sering nolak bantuan dari orang lain?
Atau mungkin kalian juga pernah punya pikiran negatif tentang uang. Coba deh, tulis di kolom komentar. Kita sharing di sana, siapa tahu pengalaman kalian bisa bantu orang lain yang lagi nonton video ini. Dan seperti biasa, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, biar saya tahu kalian suka dengan topik kayak gini. Kalau kalian ada ide topik yang pengin banget dibahas, tulis juga di komentar ya. Saya baca satu-satu dan biasanya ide dari kalian juga saya jadikan inspirasi buat video-video selanjutnya. Jangan lupa juga bagikan video ini ke teman atau saudara kalian yang mungkin lagi butuh pencerahan tentang hal ini. Siapa tahu, lewat video ini mereka jadi lebih paham gimana caranya tetap jadi orang baik tanpa harus hidup susah. Terakhir, saya mau ingetin lagi, kalian nggak sendiri. Semua orang pasti pernah ngerasain perjuangan buat seimbang antara jadi orang baik sama menjaga diri sendiri. Kita semua lagi belajar. Yang penting jangan berhenti. Terus perbaiki diri, terus belajar. Dan jangan takut buat jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Saya percaya, kalian semua punya potensi buat hidup berkecukupan tanpa harus kehilangan kebaikan dalam hati. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap tenang, dan terus jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.